Dalam video ini saya akan membahas tanaman cabai. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Retno. Saya dari program agroteknologi. Saya sekolah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini di dalam video saya ini saya akan membahas tentang tanaman budidaya cabai. Langsung aja kita next ke videonya. Tanaman budidaya cabai. Tanaman cabai adalah tanaman perdu yang memiliki rasa buah pedas. Secara umum, cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin. Di antaranya adalah kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan vitamin C. Cabai banyak dibudidaya masyarakat petani karena harga jualnya sangat tinggi. Teknik budidaya cabai. Dalam budidaya cabai adalah pemilihan benih dan pembibitan. Benih yang baik digunakan sebagai bibit adalah benih berasal dari pohon yang sehat, dalam artian tanaman induk yang akan diambil buahnya sebagai bibit tidak terserang hama dan penyakit. Selain itu, benih yang dipakai harus benih yang bernes atau berisi serta ukuran benihnya seragam. Kebutuhan benih setiap hektarnya adalah sekitar 150-300 gram dengan daya tumbuh lebih dari 90 gram. Berikut ini merupakan tahap-tahap pembudidayaan tanaman cabai. Penyamaian. Menyiapkan media samai merupakan tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1 dengan ketinggian media samai sekitar 20 cm dan panjang 1 cm atau disebut cm atau milimeter. Sebaiknya pada penyamaian diberikan naungan berupa alang-alang atau daun lain agar bibit yang masih muda tidak terkena sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, benih disebarkan pada media samai yang sudah dibuat secara merata, kemudian ditutup dengan tanah tipis. Agar benih cepat tumbuh, perlu dilakukan penyiraman. Penyiapan lahan. Tanah cabai mudah tumbuh hampir pada seluruh lahan pertanian yang tanamannya lain dapat hidup, namun agar tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang baik, perlu dicari lahan yang subur untuk melakukan budidaya. Tanah yang bagus untuk budidaya cabai adalah gembur, kaya bahan organik, tidak berair atau becek, dan memiliki pH yang bagus. Tanah pada lahan yang akan ditanami dibersihkan dari rumput, kemudian digemburkan, bisa dengan cara mencangkul atau dibajak dengan traktor. Setelah tanah digembur, selanjutnya dibuat benangan dengan arah dari timur ke barat agar seluruh tanaman nantinya dapat sinar matahari secara merata. Ukuran benangan biasanya dibuat dengan lebar sekitar 100-150 cm dan panjang sesuai dengan kondisi lahan setempat. Pemasangan mulsa. Setelah terbentuknya benangan, selanjutnya dipasang mulsa hitam perak pangan. Posisi warna perak di atas agar dapat memantulkan sinar matahari sehingga hama yang bersembunyi di bawah daun akan pergi. Sebaiknya pemasangan mulsa dilakukan pada siang hari pada saat matahari terik agar mulsa tidak mudah sobek ketika ditarik. Cara pemasangannya adalah dengan cara menarik kedua ujung pemanjang di atas benangan, lalu pasang pasak dari bambu berbentuk U pada sisi kanan dan kiri benangan. Jika mulsa sudah terpasang, lubangi mulsa yang telah terpasang dengan menggunakan potongan kaleng yang tajam dengan cara ditekan, kemudian dibuat lubang tanam pada mulsa yang sudah dilubangi. Jarak pembuatannya lubang tanam adalah 60x70 atau 70x70 cm. Penanaman bibit tanaman cabai baiknya dilakukan pada sore atau pagi hari, karena jika dilakukan pada siang hari tanaman akan layu karena bibit masih lemah dan perlu penyesuaian dengan suhu panas secara bertahap. Bibit yang ditanam sebaiknya bibit yang telah berumur 17 atau 21 hari atau telah memiliki jumlah daun sebanyak 2 atau 4 helai.
Cara penanaman adalah dengan mengambil bibit dari tempat pensamaian. Pengambilan bibit dilakukan secara hati-hati dengan mencongkel media samai menggunakan soler agar tanaman mudah tidak rusak pada waktu tanaman. Usahakan agar tunggang tanaman jangan sampai patah ataupun membengkok pada benangan. Jangan akan ditanami dibuat lubang tanam sesuai dengan panjang akar tanaman. Kemudian beri pupuk dasar dan tanaman pada lubang tersebut. Setelah tanaman, sebaiknya tanaman segera disiram dan diberikan penutup seperti pelepah pisang atau daun-daun lainnya untuk mencegah layu yang dapat menyebabkan tanaman mati. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahin videonya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan dirinya untuk menonton video saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.